Dewi Angkasa adalah anomali di kampus. Bukan hanya karena kecerdasannya yang melampaui rata-rata, atau karena prestasi akademiknya yang menumpuk tak terhitung. Kecantikannya, itu yang membuat setiap pasang mata terpaku, setiap napas tertahan. Rambut hitam legamnya selalu tergerai indah, memantulkan cahaya matahari seolah setiap helainya adalah permata. Matanya, coklat gelap dan dalam, menyimpan misteri sekaligus kehangatan yang memikat. Sosoknya tinggi semampai, gerakannya anggun, seolah ia melayang bukan berjalan. Para mahasiswa sering berbisik, memanggilnya Dewi Kampus, dan gelar itu melekat erat. Dia adalah standar kecantikan yang tak terjangkau, mimpi basah bagi sebagian besar pria di fakultas, dan inspirasi sekaligus kecemburuan bagi para wanita. Dewi, di balik aura Dewi yang ia pancarkan, adalah sosok yang ramah namun menjaga jarak. Ada dinding tak terlihat yang melindunginya, membuat siapapun enggan mendekat terlalu jauh, takut merusak kesempurnaan. Rian, Adiwijaya adalah tipikal mahasiswa tahun kedua, sedikit pemalu, cenderung observatif, dan belum sepenuhnya menemukan pijakannya di hiruk-pikuk kehidupan kampus. Ia sering menghabiskan waktunya di perpustakaan, tenggelam dalam buku-buku tebal, atau di bangku taman, mengamati lalu lalang mahasiswa. Rian tidak memiliki ambisi besar untuk menjadi pusat perhatian. Ia nyaman dengan dunianya yang tenang, namun, seperti semua orang di kampus, Rian tidak luput dari pesona Dewi. Setiap kali ia melihat Dewi melintas, entah itu di koridor fakultas atau di kantin, hatinya selalu berdesir aneh. Ada kekaguman yang mendalam, dicampur sedikit rasa tak percaya bahwa seseorang bisa seindah itu. Baginya, Dewi adalah bintang yang terlalu jauh untuk digapai, sebuah lukisan indah yang hanya bisa dinikmati dari kejauhan. Ia tak pernah berani membayangkan bisa berbicara dengannya, apalagi lebih. Takdir, atau mungkin kebetulan yang disengaja, punya caranya sendiri. Suatu sore, Rian sedang berjuang dengan tugas statistika yang rumit di perpustakaan. Angka-angka berputar di benaknya, rumusnya terasa seperti labirin tanpa ujung. Sebuah bayangan jatuh di atas mejanya. Rian mendongak dan jantungnya serasa berhenti. Dewi berdiri di sana, senyum tipis terukir di bibirnya. Kesulitan, Rian? Suaranya lembut, seperti melodi. Rian tergagap. Iya Kak Dewi, ini agak rumit. Dewi tertawa kecil. Aku ingat dulu juga kesulitan di bagian ini, mau ku bantu? Sebelum Rian sempat menjawab, Dewi sudah menarik kursi di sebelahnya. Aroma lembut parfumnya, campuran melati dan cendana, langsung menyeruak, memabukkan indra Rian. Jari-jari lentiknya menunjuk ke buku Rian, menjelaskan dengan sabar, suaranya yang menenangkan mengisi kekosongan di benak Rian. Sesekali, jari mereka bersentuhan dan percikan listrik kecil terasa mengalir, membuat Rian menahan napas. Dewi menjelaskan dengan sangat jelas, dan entah bagaimana, kehadiran Dewi membuat angka-angka itu terasa tidak begitu menakutkan lagi. Lebih dari itu, Rian merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, sesuatu yang baru dan mendebarkan. Setelah pertemuan di perpustakaan itu, interaksi mereka mulai lebih sering terjadi. Dewi sesekali menyapa Rian di koridor, menanyakan perkembangan tugasnya, atau sekadar berbagi senyum. Rian, yang awalnya kaku, perlahan mulai menemukan keberanian untuk membalas sapaan, bahkan melontarkan pertanyaan balik. Mereka sering kebetulan bertemu di kantin, berbagi meja, membicarakan perkuliahan, hobi, hingga mimpi-mimpi kecil. Rian menemukan bahwa di balik aura Dewi yang sempurna, Dewi adalah sosok yang hangat, cerdas, dan memiliki selera humor yang tak terduga. Ia suka membaca novel fantasi, senang mendengarkan musik indie, dan punya impian untuk menjadi seorang peneliti sosial. Rian, di sisi lain, menceritakan tentang kecintaannya pada fotografi dan bagaimana ia bermimpi suatu hari bisa keliling dunia. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya yang indah berbinar setiap kali Rian bercerita dengan semangat. Ada koneksi yang tumbuh, bukan hanya sekadar senior dan junior, tapi dua jiwa yang menemukan kesamaan di tengah perbedaan. Rian mulai melihat Dewi bukan lagi sebagai Dewi yang tak terjangkau, melainkan sebagai seorang wanita menarik yang entah bagaimana mulai tertarik padanya. Koneksi mereka semakin dalam, semakin sulit disembunyikan.
Bisik-bisik di kampus mulai terdengar. Dewi Angkasa dengan adik kelas itu, gumaman itu sesekali mencapai telinga Rian, membuatnya merasa canggung. Ia tahu, ia tidak selevel dengan Dewi. Dewi adalah bintang, dan ia hanyalah bulan kecil yang memantulkan cahayanya. Keraguan itu menelusup, apakah ia pantas? Apakah Dewi benar-benar melihatnya? Dewi juga merasakan tekanan itu. Ia tahu statusnya di kampus, ia selalu menjaga jarak untuk menghindari drama, namun Rian berbeda. Ada ketulusan dalam mata Rian, ada kejujuran dalam setiap perkataannya yang meluluhkan dinding pertahanannya. Ia merasa nyaman dan aman di dekat Rian, perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Namun, pikiran tentang konsekuensi, tentang pandangan orang lain, terkadang menghantuinya. Suatu sore saat mereka duduk di taman kampus, di bawah pohon rindang, Rian memberanikan diri. "Kak Dewi, apa ini tidak aneh?" Dewi menoleh, tatapan matanya lembut tapi tegas. "Aneh apanya, Rian? Maksudku kakak dan aku. Kakak kan..." Rian tak melanjutkan. Dewi tersenyum tipis. "Rian, aku tidak peduli apa kata orang. Aku peduli pada apa yang aku rasakan. Dan aku senang bersamamu." Kalimat itu diucapkan dengan begitu tulus, membuat jantung Rian berdegup kencang. Keraguan itu sedikit demi sedikit runtuh, digantikan oleh harapan yang membuncah. Malam itu, setelah sebuah seminar kampus yang mereka hadiri bersama, hujan turun lebat. Mereka terjebak di lobi gedung menunggu hujan reda. Suasana menjadi lebih intim, hanya ada suara rintik hujan dan napas mereka. Dewi menatap keluar jendela, wajahnya diterangi cahaya remang-remang lampu lobi. "Aku selalu merasa sendirian, Rial," bisiknya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Rian menoleh, terkejut mendengar pengakuan itu. "Sendirian? Tapi kakak kan?" Dewi memotongnya. Semua orang melihat Dewi kampus, bukan Dewi yang sebenarnya. Mereka melihat kesempurnaan, bukan kerentanan. "Aku selalu merasa harus sempurna, harus kuat. Tapi terkadang aku lelah." Air mata menggenang di pelupuk mata Dewi, membuatnya terlihat lebih manusiawi, lebih nyata, dan bagi Rian, lebih indah dari sebelumnya. Rian meraih tangan Dewi, menggenggamnya erat. "Kak Dewi tidak sendirian lagi, ada aku." Sentuhan Rian terasa hangat dan menenangkan. Dewi balas menggenggam tangannya. Tatapan mata mereka bertemu. Di mata Rian, Dewi melihat penerimaan tanpa syarat. Sebuah tempat aman di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Sebuah senyuman tulus akhirnya terukir di bibirnya. Senyuman yang jauh dari citra Dewi yang selama ini ia sandang. Ketegangan yang telah membangun di antara mereka akhirnya menemukan jalannya. Mereka masih di lobi yang sepi, tangan mereka saling menggenggam. Mata Dewi masih sedikit berkaca-kaca, namun ada kehangatan yang terpancar. Rian mengangkat tangannya, menyentuh lembut pipi Dewi. Jemarinya menelusuri garis rahangnya yang indah, lalu mengusap tetesan air mata yang hampir jatuh. Dewi memejamkan mata sesaat, merasakan sentuhan Rian yang begitu lembut, begitu tulus. Napasnya tercekat. Rian mendekatkan wajahnya perlahan, matanya mencari izin di mata Dewi. Dewi membuka matanya, menatap Rian dengan tatapan yang penuh kerinduan dan hasrat yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia mengangguk samar, memberi isyarat. Rian menunduk, bibirnya menyentuh bibir Dewi. Awalnya lembut, ragu-ragu, seperti sentuhan kupu-kupu. Kemudian, seiring dengan respons Dewi yang membalas ciumannya dengan kehangatan yang sama, ciuman itu menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Bibir mereka bergerak selaras, saling mengeksplorasi dengan hasrat yang membara. Tangan Rian melingkari pinggang Dewi, menariknya mendekat, hingga tubuh mereka bersentuhan. Dewi melingkarkan lengannya di leher Rian, membenamkan jemarinya di rambut Rian, menariknya lebih dekat lagi. Ciuman itu adalah ledakan emosi, pelepasan dari segala keraguan dan penantian. Itu adalah janji, sebuah awal, dan sebuah pengakuan yang tak terucap bahwa mereka saling menginginkan, lebih dari sekedar persahabatan. Hujan di luar semakin deras, seolah alam turut merayakan momen intim mereka. Sejak ciuman pertama itu, hubungan mereka berubah drastis. Dinding yang tak terlihat di antara mereka runtuh sepenuhnya. Pertemuan mereka tidak lagi kebetulan,
Mereka mulai merencanakan waktu bersama, entah itu belajar di kafe yang tenang, menonton film di apartemen Rian, atau sekedar berjalan-jalan di taman kota saat senja. Setiap sentuhan menjadi lebih berani, setiap pandangan menjadi lebih dalam. Di perpustakaan, di bawah meja, tangan Rian seringkali menemukan tangan Dewi, mengusap punggung tangannya dengan ibu jari, mengirimkan gelombang kehangatan yang membuat Dewi tersenyum tanpa sadar. Di kantin, mereka berbagi makanan, suapan demi suapan, mata mereka saling mengunci dengan tatapan penuh arti. Ciuman mereka menjadi lebih sering, lebih intens. Di sudut-sudut kampus yang sepi, di bawah tangga darurat, atau di mobil Rian yang terparkir jauh dari keramaian, bibir mereka tak pernah lelah saling mengeksplorasi. Dewi, yang dulu terlihat begitu dingin dan tak terjangkau, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya kepada Rian. Sisi yang penuh gairah, yang haus akan sentuhan, yang merindukan keintiman. Ia tidak lagi menahan diri. Jemarinya tak segan bermain di rambut Rian, menarik tengkuknya saat berciuman, atau mengusap lembut punggung Rian, merasakan otot-otot di bawah kemejanya. Rian, yang dulunya pemalu, kini menemukan kepercayaan diri yang luar biasa di dekat Dewi. Ia mencintai setiap inci dari Dewi, setiap kerentanan dan setiap kekuatannya. Sentuhannya menjadi lebih posesif, lebih membakar. Ia memuja Dewi dengan setiap serat tubuhnya. Mereka berdua tenggelam dalam pusaran romansa yang menggairahkan, di mana setiap sentuhan adalah janji, setiap ciuman adalah deklarasi cinta yang membara. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan kegiatan kampus dan kencan yang manis, mereka berakhir di apartemen Dewi. Musik lembut mengalun, lampu redup menciptakan suasana yang intim. Dewi duduk di sofa, bersandar pada Rian, kepalanya di bahu Rian. Jemari Rian bermain di rambut Dewi, mengusapnya lembut. "Rian," bisik Dewi, suaranya serak. Aku mencintaimu." Pengakuan itu, begitu tulus dan murni, membuat Rian tertegun. Ia mengangkat dagu Dewi, menatap matanya yang memancarkan kejujuran. "Aku juga mencintaimu, Dewi, sangat mencintaimu." Kata-kata itu adalah pemicu. Rian menunduk, mencium Dewi dengan seluruh perasaannya. Ciuman itu dimulai dengan kelembutan, lalu berubah menjadi gelombang gairah yang tak tertahankan. Tangan mereka bergerak sendiri, menjelajahi setiap lekuk tubuh pasangannya. Pakaian mulai dilepaskan, satu persatu, perlahan namun pasti. Setiap sentuhan membakar, setiap kecupan meninggalkan jejak. Mereka bergerak ke kamar tidur, di mana cahaya bulan menyusup melalui jendela, menerangi siluet tubuh mereka yang saling bertaut. Di ranjang, mereka menyatu bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Dewi, yang dulu dijuluki Dewi Kampus karena kesempurnaannya, kini menunjukkan gairah seorang wanita yang mencintai dan dicintai sepenuhnya. Suara desahan lembut memenuhi ruangan, berpadu dengan napas terengah-engah. Setiap gerakan adalah deklarasi cinta, setiap sentuhan adalah syair gairah. Mereka menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam dalam pelukan satu sama lain, melampaui segala ekspektasi, melampaui segala batasan. Pagi harinya, mereka terbangun dalam pelukan satu sama lain, dibalut selimut tipis. Sinar matahari pagi menyelinap masuk, menerpa wajah Dewi yang tertidur pulas di dada Rian. Rian menatapnya, senyum tipis terukir di bibirnya. Dewi yang sempurna, Dewi yang tak terjangkau, kini ada di pelukannya, mencintai dan dicintai. Ia mengecup lembut dahi Dewi. Dewi menggeliat, membuka matanya perlahan, senyum merekah saat melihat Rian. "Pagi," bisiknya, suaranya masih serak karena tidur. "Pagi, Dewiku," balas Rian, mengusap pipinya. Mereka tahu hubungan mereka akan menghadapi tantangan, mungkin bisik-bisik yang tak kunjung henti. Namun, di antara pelukan hangat dan tatapan penuh cinta itu, mereka tahu satu hal, mereka telah menemukan rumah dalam diri satu sama lain. Dewi Angkasa, sang Dewi Kampus, telah menemukan pasangannya dalam diri Rian Adiwijaya, adik kelas yang awalnya hanya bisa mengagumi dari jauh. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal status, tidak mengenal batasan, dan mampu meluluhkan dinding yang paling kokoh sekalipun, menyisakan bara gairah yang tak akan pernah padam.